warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uran-uran yang very realistis ya, sangat ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Jadi bukan tasawuf yang meraba-raba, bukan metafisika yang berserak-serak, itu bukan, tapi metafisika yang mengarah kepada Tuhanmu. Berarti metafisika yang ultra, atau metafisika di atas alam sadarnya manusia, bukan alam bawah sadar. Bertempat di kampus 1 Taklim Ma'rifat Pelembanggang Gresik. Judul yang kita angkat kali ini adalah The Missing Link yang terjadi pada praktek agama di seluruh dunia saat ini. Agama telah mengalami degradasi, kemunduran, friksi, kesasar, dan juga distorsi atau rusak. Agama yang awalnya adalah teknik berhubungan dengan Allah menjadi sebatas tuntunan tatanan dunia yang itu hanya terbatas dengan syariat dan undang-undang jasmani manusia. Sedang hubungannya dengan Tuhan sendiri malah terputus. Kenapa? Orang tidak lagi bisa ketemu metodologinya, sehingga tidak bisa praktek membuktikannya. Maka semuanya menjadi beralih kepada sugesti masing-masing, hanya berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang ekstase daripada pengalaman empiris di alam kerohanian atau alam akhirat. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan. Sedangkan pintarnya iblis, yaitu apapun yang mereka kerjakan kemudian ada yang berbalas, walaupun gak sampai tapi berbalas, mereka kira itu adalah jawaban Tuhan. Mendoa, doanya gak sampai, namanya teknik hubungan aja gak ngerti, kemudian berbalas. Kau kirim surat gak sampai alamat, tapi ada balasannya dari yang alamat itu, dikiranya begitu. Maka dari alamat itu apa bukan? Bukan. Kau beribadah, dapatlah feedbacknya, ketenangan, semangat ibadah, ataupun penghargaan dari orang-orang sekitarmu. Itu dari Tuhan apa bukan? Bukan. Ataupun zikirmu, mendapatkan keramat, kasaf, atau ilmu-ilmu hikmah, sementara gak sampai Tuhan, maka itu jawaban yang dari apa yang kau kerjakan itu dari Tuhan atau bukan? Bukan. Kausalitas yang tidak bisa menjangkau yang tertinggi, maka jawaban yang semua yang kau kerjakan itu pasti bukan dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Demikian juga sekarang banyak paham-paham baru tentang makrifat zindik. Jadi yang sudah diingatkan oleh Nabi, syariat saja kau pasti akan fasik. Hakikat saja tanpa tak syariat, yaitu syariatnya hakikat adalah tarekat, pasti hakikatmu akan zindik, ngawur semua, tidak ketemu jalurnya, tidak memakai metodologinya. Tahu-tahu mereka
berdakwah akan makrifat. Alamak. Jadi fenomena akhir zaman ya, banyak orang cinta agama. Tapi yang paling prinsip, paling dasar, paling awal, mereka tidak tahu cara berhubungan dengan Tuhan. Itulah the missing link yang terjadi pada praktek agama di seluruh dunia saat ini. Makanya jangan kaget ya, jika hubungan ini terputus atau umat manusia tidak memakai ini lagi, maka awalnya yang mestinya semesta menyantuni manusia akan berbalik, akan menendang umat manusianya. Nah, itu akan menjahir berupa apa? Bala, bencana, musibah, dan perang di mana-mana. Inflasi, kemudian penyakit moral, penyakit apa aja muncul. Dikarenakan ibarat duniamu telah gelap gulita, tidak lagi mendapatkan cahaya Tuhan, nur Tuhan, maka hukum kebinatangan yang akan terjadi. Kapitalis yang menang akan menguasai, yang punya uang akan dominan, bisa membeli hukum, hukum pun dibeli, diatur sedemikian rupa untuk kepentingan orang-orang borjuis. Politik nggak ada yang pro rakyat, politik pro dengan kepentingan golongannya. Demikian juga agama dijual murah di mana-mana. Paling real adalah banyak orang beragama tapi tidak kenal Tuhan. Ngeri ini. Padahal mestinya dibalik. Kenal Tuhan dulu, bertuhan dulu, otomatis kau beragama. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi the missing link inilah yang tidak lagi dimengerti orang, tidak dicari orang. Kenapa? Ulama-ulama, kiai ustadznya juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan agama saat ini. Dikiranya agama ini sedang baik-baik saja, dibangga-banggakan, diceritakan orang, diagung-agungkan. Padahal misalkan buahmu telah busuk. Misalkan produknya produk reject. Sayang mereka gak ngerti di manakah busuknya, di manakah rusaknya. Friksi, distorsi, degradasi. Lihat pola ya. Analisa itu harus tajam membaca pola ya. Makanya itu harus diajarkan di intellectual science. Membaca pola-pola atau tanda-tanda yang terjadi di alam semesta. Nah, begitu teknik berhubungan dengan Allah itu mulai kabur atau samar, bahkan mulai lenyap dari pandangan umat manusia, maka orang akhirnya apa? Hanya melaksanakan ritual ibadahnya, mulai zikir, sholat, atau ibadah-ibadah yang lain, tapi dikerjakan tidak dengan Tuhan, tidak beserta Tuhan, dan tidak tahu cara menghampirkan dirinya kepada Tuhan. Mana nyambung? Kau di mana? Di dunia. Dengan badan jasmanimu, relatifmu, subjektifmu, mau menjangkau Tuhan di langit akhirat tertinggi yang kata Nabi ada 7 lapis langit di atas duniamu. Mana nyambung? Sholat yang kau kerjakan, mana bisa mengingat Allah dalam sholatmu? Mana bisa? Apa yang kau ingat coba? Kalau misalkan mau dianalisa. Sahadat saja nggak ada pernah bisa bersaksi, nggak ada yang protes, betul nggak? Padahal mereka juga
sarjana, ada yang master, magister, ada yang doktor, ada yang profesor, tapi nggak ngerti bahwa prinsip-prinsip dasar agama telah hilang. Agama samawi, agama langit turun menjadi hanya sebatas agama ardi. Sekarang cek ya, analisa, membaca pola. Dari zaman dahulu, agama selalu turun dari yang maha mutlak, dari langit. Itu ada sistemnya, ada metodologinya, ada jalurnya. Dan itu ada standarisasinya. Yaitu satu, lewat Rasul. Betul? Dan itu sudah disampaikan di atas pasal 128. Di setiap zaman di antara kaummu itu ada Rasul. Kenapa orang sekarang nggak nyari Rasul? Dianggapnya Rasul itu zaman dahulu. Padahal kitabnya di antara kaummu sendiri. Zaman ini juga dong. Yang kedua adalah tidak memakai teknik, metodologi. Yang metodologinya isinya dua pilar. Yaitu satu, syarat rukun. Dan yang kedua adalah technical. Syarat rukun itu awal seleksi. Jika orang tidak memenuhi syarat rukun, pasti kualifikasi, betul kan? Betul ya? Orang tidak memenuhi syarat rukun akan didiskualifikasi. Orang mau daftar akabri misalkan, tingginya minimal syarat rukunnya 165. Kemudian tinggimu 163. Kemudian kau berdoa, mudah-mudahan bisa masuk akabri. Tolol nggak itu? Tolol. Beleng-beleng kata orang Balikpapan. Ya, dungu. Sudah kalah syarat tetap aja berdoa mudah-mudahan. Kalau syaratnya kalah syarat, berarti kau gagal. Jika syarat untuk beribadah adalah bagi yang beriman, maka siapa saja nggak beriman pasti nggak bisa beribadah, betul kan? Betul nggak syaratnya orang beribadah adalah beriman, betul nggak? Betul nggak syarat surga adalah beserta dengan Tuhan? Maka siapapun yang tidak bisa beserta dengan Tuhan, gelombangmu tidak bisa beserta Allah, berkekal dengan Allah, kau zong dari surga, betul nggak? Clear. Nggak perlu debat, nggak perlu kita adu-adu banteng tentang ayat, gak perlu ya. Ini kan penyakitnya orang Wahabi, orang-orang yang berpegang syariat nyel itu, langsung ayatnya di mana, ini di mana, terus diadu-adu. Saya bukan kambing aduan atau banteng ya dah. Kita nggak meladeni debat-debat konyol kayak gitu. Orang bodoh-bodoh mana mau kita ladeni ya. Saya nggak mau, nggak ada waktu, nggak ada urusan. Nah, kembali kepada pola ya. Jadi standarisasi di seluruh zaman agama turun lewat Rasul. Yang kedua adalah metodologi, yang isinya adalah syarat rukun dan cara atau technical. Nggak tahu caranya, kau nggak akan bisa berhubungan dengan Tuhan yang 7 lapis langit di atas duniamu. Kau menembus akhirat aja nggak bisa. Mana ada cerita akal bisa menembus kubur, barzah, neraka, hisab dan sebagainya? Nggak mungkin ya. Ceritamu agama hanya sebatas di otak akalmu saja. Begitu kau tidur, hilang akal sadarmu, hilang agamamu. Kristen, Hindu, Buddha, Islam tengah mengalami the missing link, kehilangan sambungan akan Allah Ta'ala. Itu yang tidak terbaca oleh ulama, ustadz, kiai di seluruh dunia. Padahal teknik menyambungkan itulah jauh sebelum sholat, betul nggak? Bahkan itulah yang menjamin, menggaransi zikirmu nyambung. Zikir yang mengingat Allah adalah Allah sendiri. Bagaimana tuh? Itulah yang kami alami, kami sampaikan, yaitu
tentang the missing link tadi. Bagaimana kita mengingat Allah dengan gelombang Allah sendiri, dengan cara Allah sendiri. Dan jalan yang untuk mendekatkan diri kepadanya adalah jalan yang turun dari sisinya sendiri. Bukan meraba-raba, bukan paham, bukan aliran, bukan golongan, bukan kepentingan. Tapi ada standar metodologi yang sangat jelas. Selama kau tidak dapatkan dari sumbernya, kau pasti dapatkan dari makelar. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kau tidak dapatkan agama itu belajar dari sumbernya, yaitu Rasulullah min anfusikum, kau pasti hanya dapat belajar agama dari makelar agama. Betul ya? Friksinya kejauhan. Ibarat kau membidik sasaran, sudah ada banyak friksi, belok, kali tak terhingga tetap sesatmu tak terhingga. Maka itulah kau mesti beragama mesti lewat Rasulullah min anfusikum, lewat metodologi. Dan yang ketiga adalah karena Tuhanmu adalah maha metafisika, maha gaib, dan dia dibalik rahasia dirimu sendiri, gelombang yang maha tinggi, dan selain gelombang Allah adalah gelombang setan semuanya. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain kecuali kau mesti sampai kepada gelombang yang maha dahsyatnya Allah Ta'ala sendiri. Artinya kau mesti bisa mi'raj, bisa tersama dengan Allah lewat gelombang wasilah. Jalannya hanya itu. Karena kau tidak lagi memakai badan kasarmu, tidak lagi memakai rumus ruang dan waktu, mesti memakai alam multidimensional yang tidak lagi terikat ruang dan waktu, yang tidak ada dulu, sekarang, atau akan datang. Dan itu semua terjadi dalam dirimu sendiri yang membawa sifat qadim, yaitu roh. Semua terjadi di balik dirimu sendiri. Gelombangmu yang ini gelombang sangat rendah. Tuhanmu maha tinggi, maha mutlak, tidak mungkin terjangkau. Cek fisika, cek matematika, nggak usah debat ya. Relatif sampai kapanpun nggak sampai Tuhan yang maha mutlak, betul nggak? Kecuali relatif menggandeng unsur mutlak, barulah adaptasi menuju mutlak juga. Unsur mutlak dikiaskan Nabi sebagai al-bawraq, betul ya? Tapi kalau misalnya bilangnya faktor mutlak, sama itu. Itu yang telah kehilangan alatnya, caranya, metodenya, gurunya, jalannya, prosesnya. Orang gak ada yang ngerti. Orang taunya syariat sholat, syariat syahadat, kemudian amal soleh, hukum-hukum, fikih, cerita-cerita yang lalu ataupun yang akan datang. Semua hanya gelombang akalmu, ya. Hei manusia, kau bukan bangkai berjalan, kau bukan yang berotot, tulang, darah, dan daging itu. Ibarat kalau kita pegang jangkrik ya, jangkrik hidup ya. Misalkan di tanganku ini ada jangkrik hidup, misalkan ini jangkriknya. Yang sebetulnya jangkrik pun bukan dia itu. Nyatanya apa? Begitu saya timpuk, mati, kemana jangkriknya? Kemana nyawanya? Kemana jiwanya? Kemana rohnya? Semua wujud ini adalah fata morgana. Jika kau mati, apakah kau dihitung dengan badan jasmanimu itu? Tidak. Jiwamu, arwahmu, rohmu, itulah rahasiamu. Kau seumur hidupmu hanya mengurusi badan kasarmu, bangkaimu saja, bungkusmu, kulitmu saja. Isinya nggak pernah kau rawat. Isinya tidak pernah kau pulangkan ke Allah Ta'ala. Nggak tahu caranya. Inilah agama telah rusak di akhir zaman separah-parahnya. Orang hanya tahu dikiranya agama cuman thinking, dipelajari thinking,
diskusi pakai thinking, ceramah pakai thinking, diserap thinking. Begitu tidur hilang akalmu, thinking mulai lenyap. Kau salah kamar nampaknya, betul kan? Kau belajar apa dan ibadah dari kecil, pakai thinking. Sampai tua, tetap thinking. Begitu mati, kau salah kamar rupanya. Begitu ditanya, man rabbuka, thinking-mu masih ada nggak? Man nabiyuka, thinking-mu masih dipakai nggak? Kenapa kau salah? Ternyata nggak ada mengingatkan akan hal itu ya. Ulama-ulama kiai ustaznya pun nggak ngerti, betul nggak? Mereka cuma ceramah tentang teori ibadah, fikih, cerita. Kenapa nggak ada menerangkan teknik menghubungkan sambunganmu dengan Allah Ta'ala? Dunia telah mengalami kemunduran luar biasa. Rusak tatanan sistemnya. Karena ibarat cahaya nur Allah tidak sampai lagi pada alam semesta ini. Untung masih ada orang-orang yang mempertahankan itu. Orang yang tahu itu kemudian turun gunung untuk mempertahankannya. Jadi masih ada peluang ini untuk diperbaiki. Tapi menggandeng Tuhan. Tidak akan kudatangkan kiamat selama masih ada hati hambaku yang berzikir Allah, Allah. Bagaimana dahsyatnya zikir Allah itu. Tentu pakai metodologi. Menggandeng Tuhan. Gimana kamu menggandeng Tuhan jika nggak tahu Tuhan? Nggak bisa sampai Tuhan, nggak bisa terhubung dengan Tuhan. Itulah agama yang telah rusak, yaitu agama telah kehilangan cara menyambungkan hubungan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini mestinya jauh sebelum sholat, jauh sebelum syahadat, jauh sebelum zikir. Betul ya? Semua saya undang. Ini adalah surat terbuka bagi semua orang. Jika di dalam sifat 20 dia menerang sifatnya wujud, kenapa nggak ada menerang wujudnya? Padahal dengan itulah kau akan berinteraksi dengan sifatnya, betul ya? Yang kedua, jika ayatnya itu ada menerangkan Rasul min anfusikum, kenapa nggak kau cari Rasulmu di zaman ini? Walaupun nggak disebut Rasul, tapi utusan yang membawa silah, yang membawa metodologi. Yang ketiga, kenapa kau kira bisa berhubungan dengan Allah dengan cara manualmu, sementara Tuhan ada di atas jangkauan kemampuan manualmu? Kenapa kau menghubungi orang yang di Jakarta dengan cara manual brok-brok? Gak mungkin nyambung, betul gak? Mesti pakai teknik, teknologinya atau tarekatnya yang asli. Kenapa gak ada yang tahu? Teknik Mi'raj, kenapa nggak ada yang bisa menguraikan? Betul? Syarat rukunnya dan tekniknya nggak ada yang menerangkan. Bagaimana cara menembus akhirat sekarang lewat Shiratal Mustaqim? Kenapa nggak ada yang ngasih tahu? Kemudian kedudukan mursyid yang sebenar-benar mursyid yang mutlak itu. Sedangkan di dalam Al-Kahfi 17, manusia akan dibimbing Allah lewat mursyid. Jika nggak dalam bimbingan Allah, pasti dibimbing oleh setan. Kenapa perkara begini penting? Nggak ada yang bisa menerangkan tentang mursyid yang asli, yang mutlak, yang tidak KW, tidak abal-abal atau palsu. Dunia telah mengalami kemunduran luar biasa. Ulama saja nggak ngerti. Yang diterangkan paling fikih, paling tentang muamalah, tentang suatu perkara kasus by kasus itu. Kenapa yang ini tadi nggak pernah diterangkan? Mungkin mereka nggak ngerti juga ya, nggak ngerti mereka itu. Cuman cerita sebatas apa tingginya dia, sebatas yang dia tahu. Padahal apa? Kau itu jasmani apa rohani? Rohani. Maka praktek agamamu adalah praktek rohani. Sedangkan dimensi jasmani di bawah rohani itu pasti ngikut, maka kafah. Maka praktek agama sebetulnya adalah full menembus dimensi alam akhirat agar bisa sampai ke ujungnya akhirat, yaitu ars, alam Rabbani, kerajaan Allah atau Maliki Yaumiddin,
puncak tertinggi dari seluruh kausalitas objektif atau puncak langit akhirat tertinggi. Itulah Allahu subhanahu wa ta'ala. Lainnya nggak ada yang cerita, nggak ngerti nampaknya, nggak ada yang kritik. Maka mereka menjual barang busuk, barang reject, barang afkir. Bodohnya mereka itu. Mereka yang juga memberikan peran andil agama menjadi rusak di akhir zaman. Mereka lah ulama-ulama su'. Mereka cerita agama tapi iman nggak sampai kerongkongan. Mereka berbuah 3 ya. Versi mereka, pengetahuan teori, amal ibadah tapi nggak kenal Tuhan, dan juga kekeramatan hikmah yang menyesatkan yang bukan dari Tuhan. Itu dikira buah dari agama, bukan. Orang berguru pada jin juga bisa, betul ya? Kalau nek pun bisa, dukun-dukun pun bisa. Maka nggak ada bedanya kalau dalam hal ini, kalau hanya sekedar ini tok lo ya. Dunia telah mengalami kemunduran. Sebarkan video ini orang-orang tak marifat, karena ini adalah kritikan keras di akhir zaman. Mana tahu ada waktu untuk membalik semuanya dan menyadarkan banyak manusia yang mabuk dogma ini. Mending mabuk minuman daripada mabuk agama, betul ya? Mabuk minuman nggak merasa benar, betul ya? Asal nggak ganggu. Dia mabok di kamarnya sendiri, di got, mending, betul ya? Masuk got, mending ya? Daripada orang mabuk agama naik ke mimbar, merusak orang, betul gak? Mabuknya ditularkan ke orang. Itulah umat, jadi semuanya rusak karena mabuk juga, kena mabuk agama, betul gak? Mending mabuk minuman ya. Tapi misalnya gak nyarangan gitu, mending ya, bukan nyuruh. Bukan nyuruh nanti dikepelintir sama orang. Itu mesti nyuruh orang mabuk minuman. Mana ada kalimatku? Kebangkitan tasawuf ilmiah, kebangkitan agama langit, kebangkitan kabar tentang Rasulun min anfusikum, kebangkitan metodologi agama, kebangkitan agama yang sangat ilmiah, kebangkitan agama yang maha tinggi, kebangkitan teknologi yang maha dahsyat, nuklir, awism, quantum, sistem, naks, dari tarekat yang maha akbar, induk dari seluruh tarekat, tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Beserta kami, Kampus Taklim Makrifat. Kami hanyalah menyampaikan apa-apa yang diperjuangkan guru-guru kami dahulu. Dengan bahasa zaman ini, dengan keadaan zaman ini, maka kami terangkan semua dengan sangat ilmiah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.